Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak memimpin pelajaran kedua kelas. Nakuni Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kelas belum belajar Umi Ahsan dulu ya. Adik ada Ainun, Aisyah, Anissa, Ani, Erpandi, Farolozi, Abi, Hanifah, Wisnu, Bastina, Riyadi, Nawar, Nelva, Nobita, Nur Intan, Farhan, Ramasari, Solihin, Safiullah, Tony, Saresa, sakit juga, Ridwan, Siti Rahma, semua yang sakit cepat sembuh ya. Mengenai kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Sebelumnya, masih tidak pelajaran pertemuan minggu lalu. Husnul apa? Tentang apa? Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apa contohnya berbakti kepada orang tua Husnul? Contohnya taat dan patuh pada perintah mereka. Ya bagus, ingat. Kemudian berbakti kepada guru. Siapa yang ingat? Berbakti kepada guru itu contohnya apa saja? Mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Mengucapkan salam Apabila bertemu dengan guru. Banyak lagi. Ada kalau tidak salah kemarin itu ada 5. Adab terhadap orang tua ada 5. Adab terhadap guru juga ada 5. Itu saja pembahasan kita. Kembali ke pembahasan kita. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini mempelajari tentang kisah keterangan Nabi Lut alaihissalam. Tujuannya adalah kalian akan mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis nilai-nilai keteladanan yang terdapat dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Menganalisis di sini nanti kita akan bentuk kelompok supaya kalian bisa menganalisis dan menyajikan hasil dari analisis pembahasan kita pada hari ini, yaitu nilai-nilai keteladanan yang terdapat dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Secara garis besar, saya akan jelaskan sedikit mengenai Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Pernah dengar? Pernah. Kaum Sodom? Pernah? Kita lanjut ke silsilah Nabi Lut alaihissalam. Silsilah Nabi Lut alaihissalam berasal dari keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakannya dari Nabi Ibrahim. Siapa nama ayahnya? Dari Siapa istrinya?
dan mereka dikarunia oleh sedua orang putri. Siapa namanya ini? Kemudian sedikit tentang Nabi Lut. Nabi Lut adalah seorang rasul Allah SWT yang memiliki anak yang meskipun hidup di tengah-tengah kaum yang menyimpang dari ajaran Islam, namun beliau tetap pendirian dalam mempertahankan akidahnya. Apa itu lesbian? Suka sesama jenis. Kalau istilah apa? LGBT. Itu dia ya. Jadi kaum Sodom inilah ciri-ciri masyarakat yang rusak moralnya, didatangkan Allah pada Nabi Lut alaihissalam untuk membenahi moral tersebut. Cuman masalah berhasil atau tidaknya nanti kita lihat cuplikan video yang ditayangkan ya. Paham? Ya, sedikit tentang Nabi Lut alaihissalam beserta kaum. Oke, untuk dalam pembahasan materi kita pada hari ini, Umi akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Kelompok perempuan sebagai kelompok satu, kelompok laki-laki sebagai kelompok dua. Silakan buat kelompok kita teladan Nabi Lut. Cuman ada dua pertanyaan di sini, cuman pertanyaan berbeda ya. Kelompok satu pertanyaan berbeda dengan kelompok dua. Setelah menayangkan video nanti di depan, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Diskusikan nanti setelah melihat video. Paham? Silakan simak videonya ya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar perintah tersebut, dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa. Halo teman-teman, ini dia. Itu video untuk pembahasan diskusi kelompok. Jadi tadi sudah membagikan tugasnya masing-masing kan? Dan apa jawaban kelompok kalian ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendiskusikan diskusi kami. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam? Jawaban yang pertama, kita dapat belajar tentang pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan keimanan, serta pentingnya berani berbicara dan mengingatkan ketika melihat adanya kemungkaran di masyarakat. Soal kedua, bagaimana Nabi Lut alaihissalam berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya? Jawabannya adalah
Nabi Lut alaihissalam berusaha mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya dengan memberikan nasihat, mengingatkan mereka tentang konsekuensi dari perbuatan mereka, dan menyeru mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban dari kelompok satu sudah bagus. Yang pertama tadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Itu yang pertama Umi dengar tadi itu tentang berpegang teguh pada kebenaran dan beriman. Kemudian berani berbicara. Kemudian mengingatkan ketika melihat ada kemungkaran di sekitar kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi Lut alaihissalam berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakatnya. Karena kita ketahui tadi kaum Sodom itu akhlaknya dan moralnya itu tidak bagus dan tidak benar, ya kan? Nah, jadi yang dapat kita ambil di sini bagaimana Nabi Lut itu dengan cara memberikan nasihat, mengingatkan mereka tentang perbuatan mereka pasti ada konsekuensinya. Kemudian menyeru mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Itu hasil analisis tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita lanjut untuk kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal yang pertama, yaitu apa yang membuat masyarakat Nabi Lut alaihissalam tidak mau mendengarkan nasihatnya. Jawabannya yaitu masyarakat Nabi Lut alaihissalam tidak mendengarkan nasihatnya karena mereka terlalu terikat pada kebiasaan buruk dan hawa nafsu mereka, serta mereka tidak menghargai dan menghormati Nabi sebagai utusan Allah. Yang soal kedua yakni apa pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pesan moralnya yakni yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya berani berbicara dan mengingatkan ketika melihat adanya kemungkaran, serta pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan keimanan meskipun dihadapkan pada tekanan dan tantangan. Mungkin itulah presentasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira beliau berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Alhamdulillah, jawaban dari diskusi kelompok 2 itu sudah bagus. Yang mana tadi pertanyaannya apa yang membuat Nabi Lut alaihissalam tidak mau mendengar nasihatnya. Dari cerita tadi, masyarakat atau kaum Sodom itu tidak mau mendengar nasihat dari Nabi Lut alaihissalam. Sudah semoga ilmu kita hari ini bermanfaat dan berkah, ya. Jadi di sini Umi menekankan kepada kalian. Di sini pembahasan kita itu kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Umi harap kalian bisa meneladani Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Berani berbicara. Tapi jangan asal dari